Bersama saya Bramudia Prabowo di CNBC Indonesia. Presiden kita Prabowo Subianto resmi untuk meresmikan Danantara. Lalu bagaimana catatan dari sisi hukumnya dari seorang Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas? Apa kabar Pak Supratman? Baik, alhamdulillah. Baik, oke baik. Sebenarnya kami juga ingin menanyakan dari point of view Bapak. Apa saja kiranya dengan adanya Danantara, tapi kita lihat dari sisi hukumnya Pak Supratman. Adakah catatan-catatan yang kiranya menarik untuk di-share kepada kami? Silakan Pak Supratman. Sebenarnya kalau terkait Danantara, ini dari awal Bapak Presiden memang punya keinginan yang kuat untuk mengkonsolidasi seluruh badan usaha milik negara menjadi satu. Karena kalau itu dikonsolidasi, maka kemudian dana kelolaannya itu cukup besar. Kalau tadi pagi kan Bapak Presiden sudah men-announce bahwa dana kelolaan itu hampir mencapai 900 miliar US dollar. Itu satu dana kelolaan yang sangat besar. Ya kan? Nah karena itu dengan pembentukan Danantara sekaligus juga memang ini merupakan sebuah catatan sekaligus langkah-langkah yang dilakukan meneruskan dari apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Dulu kita pernah membentuk INA di zaman Undang-Undang Cipta Kerja. Dan INA itu juga nanti akan bergabung di Danantara, yang sekarang masih dikelola oleh Kementerian Keuangan. Ya. Saat ini INA sudah punya aset kurang lebih sekitar 150 triliun. Nah, memang di awal pembentukan sejak Presiden dilantik 20 Oktober tahun lalu, beliau sudah berkali-kali menekankan kepada kami semua bahwa beliau punya ada keinginan untuk membentuk satu perusahaan investasi, SWF kayak gitu, supaya ini bisa mengkonsolidasi semua BUMN yang kita miliki. Nah, karena itu di awal tadinya direncanakan untuk membentuk Danantara terpisah dengan BUMN, tapi pada akhirnya setelah kami rapat bersama, kemudian Presiden setuju, akhirnya kita merubah Undang-Undang BUMN kita. Dan itulah yang menjadi cikal bakal akhirnya Danantara tadi dilaunching oleh Bapak Presiden. Baik, Pak Supratman, kalau dilihat begitu ya saat ini memang dari segi kebijakan sangat mulus sekali. Pada akhirnya Danantara juga di-launching pada hari ini. Tapi yang kami ingin tanyakan juga, dari sisi hukumnya apakah saat merevisi begitu ya terkait Undang-Undang BUMN dan pada akhirnya juga menjadi cikal bakal adanya Danantara, tantangan apa khususnya dari sisi hukum dari point of view Anda? Sebenarnya dari dulu sih memang kita sudah menyampaikan bahwa kalau ingin membentuk Danantara dan jauh lebih mudah adalah dengan cara merevisi Undang-Undang BUMN. Dan kemudian itu tercapai kesepakatan antara pemerintah bersama dengan DPR, ya, dengan Komisi 6 tentunya, dan juga bersama-sama dengan pimpinan DPR, dan kebetulan saya mewakili pemerintah saat itu dalam pengambilan keputusan tingkat 1. Dan terwujudlah Undang-Undang BUMN, di mana di Undang-Undang BUMN itu diatur bahwa pemegang saham seri A atau saham dwiwarna itu dipegang oleh Kementerian BUMN, kemudian 99% sahamnya BUMN itu dipegang oleh Danantara. Nah, karena itu supaya dia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, tadi saya lihat apa yang dilakukan dalam pemilihan baik Dewan Pengawasnya maupun BOD-nya juga sudah dirilis mungkin ya, menyangkut soal itu bahwa ada kesinambungan, ada kerjasama yang baik antara BUMN dan Danantara untuk mewujudkan sebuah badan investasi yang kemudian itu bisa mengakselerasi dari program yang ingin dilanjutkan oleh Bapak Presiden Jokowi, terutama untuk menciptakan lapangan kerja dengan cara adalah membangun proyek-proyek hilirisasi yang dibiayai dari dana kelolaan tadi. Oke, baik. Kalau memang kita coba mengingat mundur ke belakang, Pak Supratman, Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan titah kepada Anda terkait kalau aturan janganlah terlalu banyak dibuat. Nah ini agar memang nantinya mampu mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Kita bicara terkait implementasinya Pak Supratman. Apa yang bisa dilakukan dengan tidak membuat aturan? Sebenarnya bukan itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden. Yang pertama diberikan tugas kepada saya adalah melakukan harmonisasi terhadap banyaknya
undang-undang sektoral yang saat ini tumpang tindih, terutama kepada program prioritas yang ingin diwujudkan oleh Bapak Presiden. Di antaranya adalah swasembada pangan, swasembada energi, kemudian kepemilikan lahan yang harus berkeadilan, kemudian makan bergizi gratis. Nah, itu semua yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa tugas itu sudah selesai. Kami bersama dengan Direktorat Jenderal Perundang-undangan sudah selesai melakukan kajian menyangkut undang-undang mana yang saling di antara satu dengan yang lain ini saling bertentangan. Sehingga menghambat program yang akan mewujudkan program Astacita Bapak Presiden. Karena itu katakanlah di swasembada pangan. Swasembada pangan kemarin kan langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk memangkas distribusi pupuk dari pabrik itu bisa langsung ke kapoktan dan bisa langsung kepada petani. Kalau dulu kan bisa sampai 18 kementerian yang harus mengurus soal pupuk. Nah, ini adalah sebuah efisiensi langkah yang menurut saya strategis dilakukan. Nah, makna itulah yang kemudian mungkin bisa ditafsirkan bahwa kalaupun buat aturan, itu betul-betul harus sinkron, jangan menyulitkan dalam rangka mengeksekusi sebuah program yang harus kita capai. Nah, karena itu terkait dengan tugas yang Bapak Presiden berikan kepada saya untuk melakukan harmonisasi, kajian, semua sudah selesai kami lakukan di Kementerian Hukum yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Dalam waktu dekat saya sudah laporkan kepada Pak Mensesnek, bukunya, kajiannya sudah selesai, tinggal kami serahkan. Nanti tergantung Bapak Presiden. Kalau Presiden menganggap bahwa ini harus dilakukan harmonisasi kembali, maka tentu kami akan melakukan dialog ataupun berkomunikasi dengan pihak parlemen untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang yang dimaksud.